Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau Pustaka Standar-Standar Library. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama. Konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. GetServer objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Kita buat file baru dengan nama event emitter.js. Kemudian kita langsung ketikkan skripnya.
Kemudian kita Ctrl S, lalu kita ketikkan node event emitter.js. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input, output, dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking input-output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking input-output, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang akan ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut. Kita buat file baru dengan nama blocking io.js. Enter. Lalu kita ketikkan scriptnya. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Kita ketikkan node blocking io.js, lalu enter. Pada metode blocking io seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking io. Kita buat file baru, nama filenya non-blocking io.js. Lalu kita enter dan kita ketikkan scriptnya console. Jika sudah selesai mengetikkan scriptnya, kita langsung Ctrl S, lalu kita jalankan. Node non-blocking.js. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu.
Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O sebagai besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js. Disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fsReadFileSync. Berikut contoh. Setelah kita membuat file baru, kemudian sekarang kita ketikkan scriptnya. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut di layar. Sekian dan terima kasih.